Ya, judulnya kita buat pentingnya Alkitab. Oke, slide-nya dulu Bang. Pentingnya Alkitab. Nampak penting Alkitab? Oke, kenal sama buku terkenal ini kan? Apa namanya ini? Alkitab. Apa bahasa Inggrisnya? Bible. Oke, good. Nah, ini Alkitab paling keren sepanjang zaman warna ini, gitu ya. Jadi ini Alkitab penting apa enggak ya? Mana lebih penting, Alkitab atau handphone? Alkitab. Kalau gitu semua orang punya Alkitab? Enggak, tapi handphone? Berarti penting mana dong? Nah, sulit ya, mana? Tapi hari ini kita di awal pertemuan dikasih tahu, dalam situasi sulit ini ada yang paling penting, itulah Alkitab. Yuk kita baca. Kenapa begitu penting Alkitab rupanya? Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105. Oke, di slide sudah ada. Gak apa-apa ya kalau pas membaca, kalau mau ini yang berbicara memang buka masker, yang mendengar nutup. Tapi kalau pas berbicara itu boleh ditarik dikit supaya jangan sekali. Bersama baik yang di kelas sebelah ya, semua Miss Dancer dan juga anak-anak kami, kita membaca dengan suara terbaik untuk Tuhan. 2, 3 ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Oke, setengah detik semuanya menghafal ayat ini. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Oke, baik, udah hafal itu ya kan? Dia udah hafal itu. Baik, slide selanjutnya. Coba kita amati. Disebutkan bahwa di masa COVID ini kita mengalami kesulitan. Benar atau enggak ya? Benar ya. Sulit ngapain? Sulit menentukan ke sekolah pun sulit. Harus pakai helm. Biarpun di gedung kan memang gara-gara si sulit ini lah itu. Begitu sulit. Saudara nggak merasa sulit pakai masker ini kalau nggak ada orang nggak jadi pakai masker kan? Pakai ini karena soalnya ini bikin langsung paling depan. Itu harus pakai masker, wajib memang peraturan pemerintah. Sulit kita mau datang ke sekolah, sulit untuk beribadah, betul ya? Beribadah harus web streaming, screen to screen. Kemudian sulit, apalagi jalan-jalan, sangat sulit. Perhatiannya ke sini aja, urusan Bang Joshua aja, oke? Nah itu, sulit mau jalan-jalan, sulit mau pergi kemana, karena jelas peraturannya apa? Stay at home, ya kan? Nah begitu sulit, saya kira ini nggak mudah. Tapi saya mau bilang ke kita nikmati aja masa sulit ini, ya kan? Nanti Eti Mata udah punya anak bisa, makanya banyak-banyak foto waktu di corona ya, banyak-banyak foto waktu pakai masker, pakai face itu masukin ke Facebook. Kok misalnya waktu masa COVID ini rajin banget tuh bikin upload, ya kan? Supaya nanti cerita, apa ini? Kita bisa menceritakan apa yang pernah dibuat Tuhan. Karena kita harapkan seumur hidup cukuplah sekali di pandemi, ya kan? Jadi nanti mau pengen pandemi pun nggak bisa lagi. Jadi nikmati aja dulu berhelm di situasi ini kan? Nikmati dulu, nggak usah kesal gitu. Supaya jangan bosan, maskernya diganti-ganti. Hari ini gambar harimau, besok kodok, ya kan? Bisa dibuat. Atau apa saja lah yang seperti itu, ya. Soalnya di sini yang senyum pun nggak kelihatan. Cuma matanya kelihatan, oke? Nah begitu sulit. Online disuruh belajar, wih, pertama-tama senang, ya kan Bang Dio? Tapi udah 3 bulan online, aman, ada bosan. Bang Dio maka datang, dia nggak diundang pun datang. Ya maksudnya, oh diundang, ya makasih ya Bang menerima undangan. Jadi saya jarang dia menerima undangan, karena dia mengundang kita. Nah, jadi apa slide selanjutnya lagi? Tatap muka, takut virus, betul kan? Nah, dia nggak bisa tatap-tatapan, orang tutupnya maling kan? Tuh tatap muka, tapi nggak ketemu sama kawan. Aduh, bagaimana lagi hidup sendiri? Nggak mungkin toh kita hidup bersosial. Nah, begitu sulit. Mana yang
seperti apa? Dia hanya bisa kasih satu solusi, yaitu dalam jaringan. Tapi seperti apa bentuknya? Mana tahu, ia kan orang punya jaringan. Kalau di tempat tinggal saya di kampung-kampung masih jaringan paling payah, walaupun penduduknya banyak namanya jaringan, ya kan? Tapi jaringan internet begitu sulit. Nah, tapi kita bersyukur. Anak-anak sekalian, kamu saya kira pasti punya banyak mimpi-mimpi setelah tamat SMP. Cita-cita tadi disebutkan, ya. Tapi yang memberi petunjuk mananya cita-cita paling pas. Mananya nanti cita-cita yang benar membuat saya akhirnya puas dan bahagia. Sering orang dia pikir aku cocoknya jadi ini, setelah jadi itu dia nyesal, kayaknya kurang cocok. Nah, sulit. Wah, menentukan teman hidup pun sulit, kayaknya cocok banget ini. Dijalani 2 bulan kurang cocok, makanya nggak cocok lagi, ganti. Nah, untunglah kita punya apa? Alkitab. Apa? Alkitab. Alkitab. Kelas 11 punya apa? Oh iya, kan kok pelajaran Alkitab ini sangat dibutuhkan. Ini paling penting. Kenapa? Firman-Mu itu adalah pelita. Apa arti pelita? Pelita itu gelap atau terang? Terang. Dan terang bagi jalanku. Orang kalau mau hidup, mau tahu mana yang pas, mana membuat bahagia, tidak ada jalan lain, harus banyak tahu firman Tuhan. Orang yang sedikit tahu firman Tuhan pasti buram-buram hidupnya, karena pelitanya miluk-miluk. Tahu miluk-miluk? Kedap-kedip. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Saudara dan saya, rumus ini gak bisa lagi ditolak siapapun. Kalau mau tahu bagaimana yang benar, bagaimana online yang benar, bagaimana bergaul yang benar, bagaimana memilih cita-cita yang benar, bagaimana memilih kesendirian selama online bisa bahagia, tidak ada cara lain selain daripada firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita membutuhkan pelita, membutuhkan terang, membutuhkan petunjuk, dan petunjuk dan pelita itu hanya dapat diberikan oleh Alkitab. Karena itu sehebat apapun internet tak bisa menggantikan fungsi Alkitab sebagai pelita, sebagai petunjuk untuk hidup kita. Karena memang Alkitablah yang ditentukan Allah. Di Alkitablah kita akan tahu segala pelajaran ada di sana. Cara anak muda hidup bergaul di zaman yang sulit ini kayak apa? Alkitab mengajarkannya. Mazmur 19 dilanjut nanti baca. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tetap back to firman Tuhan dong. Tetap itu standarnya Alkitab. Kompas hidup kita itu adalah Alkitab. Selanjutnya, kalau kita nggak tahu apa yang mengenakan, apa yang menyenangkan kita nggak tahu. Maka kita hanya coba-coba. Habis umur kita coba ini, mana tahu bisa senang. Habiskan sekian bulan, ternyata nggak senang. Coba ini lagi, ternyata nggak senang. Sebentar aja. Coba ini lagi. Akhirnya habislah usia kita. Apalagi pandemi ini pasti memungkinkan orang untuk umurnya lebih pendek. Nah, habis waktu saudara, cita-cita yang disebut jadi ini, saudara yakin itu karena firman Tuhan? Memang itu karena pimpinan Tuhan atau karena masih penglihatan kita? Kamu 3 tahun di SMA oleh ditemukanlah firman Allah, sehingga kamu bisa menentukan yang mana Tuhan mau dalam hidup saya, sehingga kita akan puas dan tidak menyesal dengan apa yang telah kita pilih. Oke ya, itu semangat yang pertama. Bagus kalau ada cita-cita. Tapi selanjutnya bawalah ini kepada firman Tuhan. Sesuaikan ini. Saudara mau jadi pengusaha buat apa? Motivasinya buat apa? Kalau nanti uangnya udah banyak buat apa? Jangan pikir kalau uang banyak akan bahagia. Uang bisa membuat bahagia, tapi bisa juga menghancurkan kebahagiaan. Banyak contohnya di Alkitab. Kamu punya uang, punya jabatan,
bilang tak berbahagia. Nah, karena itu kita awali pertemuan ini mengatakan apa judulnya tadi? Apa tadi judulnya? Buat suaramu biar didengar dari sebelah. Pentingnya Pentingnya Alkitab. Alkitab. Kenapa Alkitab penting? Apa tadi fungsi Alkitab? Buka mulutnya kalau bicara. Ayo, apa tadi fungsi Alkitab? Sebagai pertama apa tadi? Sebagai pelita. Kedua, Terang. sebagai terang. Diulangi biar dengar kelas sebelah. Bisa dengar kan yang di kelas sebelah ya? Pentingnya Alkitab. Mengapa Alkitab penting? Jawabnya karena Alkitab adalah pelita. Alkitab adalah terang. Tuh, oke, dihafalkan itu. Yuk bilang dulu sama diri sendiri. Pentingnya Alkitab dalam hidupku karena Alkitab itu adalah pelita, Alkitab itu adalah terang. Ayo semua, nanti saya minta berdiri mengucapkannya. Kuat. Ucapkan untuk diri sendiri. Pentingnya Alkitab karena Alkitab adalah pelita, Alkitab adalah terang bagi hidup kita. Amin. 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 Oke, kalau amin. Nah, caranya untuk mendapatkan Alkitab ini gimana, Miss? Kan gak pula dibawa-bawa terus Alkitab. Bikin pakai helm, pakai masker, udah aneh. Bawa pula nanti karena ini paling penting. Bawa terus ya kan? Kemana-mana bawa Alkitab. Nah, gitu. Nanti tambah aneh lagi toh. Nah, gampang. Gak susah kok. Ada 5 cara mendapatkan firman Tuhan. Yaitu, sudah slide-nya. 5 cara mendapatkan firman Tuhan. Yang pertama, apa itu? Mendengar. Pakai apa mendengar? Oke, yang hari ini masuk nggak ini? Yang sekarang kita mendengar? Mendengar. Oke, yang kedua, membaca. Sudah nggak tadi membaca? Sudah. Kemudian mempelajari. Dapat nggak? Ini sudah belajar? Oke, dapat 3. Selanjutnya apa? Menghafal. Harus dihafal. Nah, Bang Ale tadi udah kasih contoh nih buat kamu bahwa bisa menghafal 1 pasal loh Alkitab. Nah, saya berharap anak-anak semua selama di Holy Kids, apalagi yang dari SMP, oh Bang Adrian nih 3 pasal bisa nih. Matius pasal 5, pasal 6, pasal berapa lagi Pak? Pasal 7, Ulangan pasal 6, dia saingan-saingan lah sama Santika, Cantika. Oke ya, menghafal. Yang terakhir yang kelima Pak, merenungkan. Oke, angkat jarinya yang di sebelah-sebelah. Tutup dulu. Angkat semua jarinya, yang bawa tangan angkat. Oke, yuk. Sebutkan 5 cara mendapatkan firman Tuhan. 2 ya. 5 cara mendapatkan firman Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulang sekali lagi. 2, 3 ya. 5 cara. 2, 3 ya. 5 cara mendapatkan firman Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tell to yourself. Bilang 5 cara mendapat. Ayo, buka mulutnya bilang sama diri sendiri. Kelas 11 semua ya nak, semua dengan suara kuat. 5 cara mendapatkan firman Tuhan. Mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan. Oke? Oke, yuk contoh dulu. Masuk sini, Adrian sama Deo. Cepat. Teach other. Ada sana. Oke, buka maskernya sebentar. Oke, Adrian dulu. Bilang ke si Deo. Udah. 5 cara. 5 cara mendapatkan firman Tuhan. 1. Mendengar. 2. Membaca. 3. Mempelajari. 4. Menghafal. 5. Merenungkan. Oke. Bapak ada tadi urutan begitu. Kamu? 5 cara mendapatkan firman Tuhan. 1. Mendengar. 2. Membaca. Kalau dia 2 ya 2 gitu. 4. Menghafal. 5. Merenungkan. Oke, give applause. Oke, good, thank you. Oke, please. Tutup lagi maskernya. Oke, kelas sebelah dulu. Yuk, kita bantulah kelas sebelah ya. Nah, kelas sebelah buat tangannya ya. Oke, yang bantu di ruangan ini supaya kuat. 5 cara. 2, 3 ya. 5 cara mendapatkan firman Tuhan. 1, 2,
share firman Tuhan. Jadi aplikasi yang pertama, membaca dan membagikan firman Tuhan setiap pagi dalam grup. Dengan demikian seluruh siswa Holy Kids wajib punya Alkitab. Kenapa harus punya Alkitab? Karena Alkitab itu penting. Kenapa dia penting? Jangan kayak orang dijajah. Kenapa penting? Karena Alkitab pelita dan terang. Oke, itu aplikasinya. Yang kedua aplikasinya apa? Menghafal 5 cara mendapat firman Tuhan. Ini divideokan. Jadi besok-besok nih kalau udah dari mulai besok video nih buat tangannya. 5 cara mendapatkan firman Tuhan. 1. Mendengar. 2. Membaca. 3. Mempelajari. 4. Menghafal. 5. Merenungkan. Divideokan. Videokan tahu kan? Gak pakai Tupperware, pakai handphone, kirim ke grup. Nanti kami lihat. Sudah. Tutup slide-nya, Bang. Apa tadi aplikasi ada berapa? 2. Kelas sebelah ada berapa? 2. Oh iya, bagus. Oke, 1. Buat suaramu, buka mulai sebentar boleh. 1. Membaca dan membagikan firman Tuhan. Lihat slide. Kalau udah SMA cepat gitu, nggak mau lambat-lambat lagi kayak kodok. Ya, oke. Apa aplikasi pertama? Membaca. Oke, bagi. Nggak ada alasan nggak bagi. 2. Menghafal 5 cara mendapatkan firman Tuhan. Terlalu sulit? Sulit ini aplikasinya? 3. Oke, apa tadi judulnya? Pentingnya Alkitab. Mengapa Alkitab itu penting? Karena Alkitab adalah pelita dan terang. Oke, di akhir kita hafal Mazmur 119 ayat 105. Tenang. Oke, pertama tunjukin dulu slide-nya, Pak. Sudah itu no. Oke, kelas sebelah juga stand up ya. Sama-sama. Buka suaranya yang paling kuat. Mazmur 119 ayat 105. Ucapkan kata-katanya, akhiri lagi dengan ayatnya. 2, 3 ayat. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 119 ayat 105. Let's pray.